Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Anissa Anggreni Alhai dengan NIM 20020210101. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan mendeskripsikan beberapa materi terkait legislasi hukum Islam di beberapa negara muslim yang mencakup wilayah Mesir dan Arab Saudi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di ruang lingkup negara di Mesir. Profil dari Mesir. Mesir atau Republik Arab adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila dilihat dari sudut sejarah atau kebudayaan, Mesir merupakan bagian dari Asia Barat. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari Guru Sahara di Afrika. Selama 3.000 tahun, Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti ke dinasti, yang selama 3.000 tahun Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang jumlahnya jadi Mesir ini merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari Guru Sahara di Afrika. Jadi selama 3.000 tahun Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mesir kuno sangatlah banyak. Contohnya ada piramida Giza di Giza, ada Sphinx di Giza, ada lembah para raja, ada Red Pyramid, ada piramid Saqqara, ada kota Memphis atau kota Mesir kuno. Di Mesir adalah negara Arab paling banyak penduduknya. Jadi sekitar 74 juta orang yang menempati wilayah Mesir. Hampir seluruh populasi penduduknya terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama di wilayah Iskandariyah dan Kairo, dan juga sepanjang delta Nil dan dekat terusan Suez. Hampir 90% populasi masyarakatnya adalah pemeluk Islam dan sisanya ini adalah pemeluk non-muslim atau Kristen. Dalam sejarahnya ini, Mesir ini berbentuk republik sejak tanggal 18 Juni tahun 1953. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Indonesia. Jadi Muhammad Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama 5 periode sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Muhammad Anwar Sadat. Selain itu, beliau juga pemimpin Partai Demokrat Nasional Perdana Menteri Mesir Dr. Ahmad Nazif yang dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Attaf Ubay. Jadi kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Karena secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri, namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal dan juga mengadakan pemilu dengan sistem parlemen multipartai. Kita langsung masuk di politik hukum. Di Mesir, agama memiliki peranan yang besar. Salah satu contohnya seperti adzan 5 waktu yang tak langsung menjadi penentu berbagai kegiatan. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara harus mengakui adanya mazhab Syafi'i lewat Kementerian Agama. Dan 90% dari kebanyakan penduduk Mesir ini menganut agama Islam, kemudian 10% lainnya ini menganut agama Kristen, yang terdiri dari seperti Kristen Ortodok, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik. Politik Mesir sendiri pada negara republik pemerintahan semi-presidensial berlangsung sejak revolusi Mesir 2011 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Hosni Mubarak. Presiden Mesir selama 6 tahun dan parlemen ini bersifat unik.
presiden ini dapat menunjuk hingga 5% dari jumlah total kursi di parlemen dan juga dapat membubarkannya. Jadi parlemen ini bisa disebut sebagai memakzulkan presiden. Mesir dipimpin oleh kerajaan hingga 1952 dengan raja terakhirnya yakni Farouk dari Mesir. Tetapi pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2011 setelah revolusi Mesir 2011 berakhir. Jadi parlemen Mesir adalah dewan perwakilan tertua di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Proses kesejarahan Mesir sangat menarik untuk dikaji, terutama mengenai pergantian sistem kekuasaan monarki yang menjadi republik yang dipelopori oleh gerakan Free Officer atau perwira bebas dan mendapatkan pengaruh pula dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Yang pada saat itu ada terdiri dari dua gerakan ideologis. Yang pertama yaitu aktivis Ikhwanul Officer atau perwira bebas. Yang pertama yaitu aktivisme Ikhwanul Muslimin dan yang kedua adalah nasionalisme sosial Gamal Abdul Nasir. Yang pertama itu ada aktivisme Ikhwanul Muslimin dan yang kedua itu ada nasionalis sosialis Gamal Abdul Nasir. Kita masuk ke produk hukum. Di Mesir, apabila dilihat dari sektor ekonominya, Mesir ini merupakan negara yang cukup kaya. Mesir tergantung pada sektor pertanian, ekspor minyak, bumi, dan pariwisata. Selain itu, lebih dari 3 juta jiwa orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Populasi yang pesat, keterbatasan lahan pertanian, dan ketergantungan pada Sungai Nil membuat sumber daya ekonomi Mesir melemah. Mesir juga merupakan pusat atau sumber ilmu-ilmu Islam di dunia. Bisa dilihat dengan adanya Al-Azhar. Siapa di sini yang tidak tahu Al-Azhar? Al-Azhar yaitu pusat pendidikan dan pemikiran Islam yang berdiri di Mesir sudah lama. Kita langsung masuk lagi ke lembaga hukum. Secara historis, sistem peradilan Republik Arab Mesir telah dikenal sejak zaman kuno, yakni lebih dari 3000 juta Masehi, yang telah meletakkan asas-asas peradilan modern seperti pemeringkatan peradilan, karakteristik Islam, karakteristik peradilan, sistem peradilan, sengketa administrasi, asas-asas peradilan, serta independensi hakim seperti kemandirian dan kehati-hatian hakim. Ya, sistem peradilan di Mesir ini memiliki 5 bentuk lembaga peradilan, dan yang pertama yakni Al-Mahkamah Ad-Dusturiyah Al-Ulya atau Mahkamah Agung Konstitusi. Yang kedua ada Majelis Ad-Dawalah atau Dewan Negara yang meliputi Mahakim Al-Qada Al-Idari. Kemudian yang kedua ada Qismu Al-Fatawa, yang ketiga ada Qismu At-Tashri. Dan yang ketiga ada As-Sultah Al-Qadaiyah atau Al-Qada Al-Adiyah, kekuasaan yudikatif atau peradilan biasa. Kemudian yang keempat ada Hay'ah Qadaya Ad-Daulah, yang artinya ada lembaga kasus-kasus negara. Yang kelima ada An-Niyabah Al-Idariyah, yang artinya kejaksaan administratif. Nah, di samping 5 lembaga peradilan tersebut sebenarnya ada juga peradilan istimewa yang dikenal dengan Mahkamah Amnu Ad-Daulah atau yang disebut dengan peradilan keamanan negara, dan ada juga yang mempunyai kewenangan mengadili perkara subversi dan pembunuhan terhadap kepala negara seperti tindak pidana pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Baik, di sini saya akan mereview sedikit tentang ini Mahkamah Agung Konstitusi dan Majelis Tinggi Peradilan atau Komisi Yudisial. Kita masuk ke
Jadi di sini saya mau mengulas sedikit tentang Mahkamah Agung Konstitusi dan Al-Majlis. Baik, di sini izinkan saya mereview sedikit tentang salah satu lembaga peradilan dari Mesir ini, yaitu Al-Mahkamah Ad-Dusturiyah Al-Ulya dan Al-Majlis Al-A'la li Al-Qadha. Kita masuk ke Al-Mahkamah Ad-Dusturiyah Al-Ulya atau yang biasa kita kenal dengan Mahkamah Agung Konstitusi. Sebelum lahirnya Mahkamah Agung Konstitusi pada tahun 1969, dibentuklah Mahkamah Agung yang merupakan cikal bakal Mahkamah Agung Konstitusi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang Dasar. Pada sesuai pasal nomor 174, Mahkamah Agung Konstitusi adalah lembaga peradilan yang independen berkedudukan di ibu kota Kairo, yang memiliki wewenang peninjauan terhadap Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan di bawahnya, serta peninjauan terhadap rancangan undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya. Pada tahun 1979, dibentuklah Mahkamah Agung Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1979 tentang Mahkamah Agung Konstitusi. Dan yang kedua adalah Al-Majlis Al-A'la li Al-Qadha atau yang biasa kita sebut dengan Majelis Tinggi Peradilan atau Komisi Yudisial. Majelis ini adalah lembaga peradilan dewan kehormatan hakim yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap hakim. Sudah, itu saja yang mampu saya paparkan materi terkait legislasi hukum Islam di beberapa negara muslim di wilayah Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini mengenai Arab Saudi. Profil negara Arab Saudi yang nama lengkapnya Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah kerajaan di semenanjung Arab pada awal abad ke-16. Turki menguasai semenanjung Arab, terutama bagian utara dan barat laut. Kemudian Inggris turut menanamkan kekuasaan di daerah itu, diantaranya sekian banyak keemiran di Arab. Yang paling menonjol dan bertahan lama adalah dinasti Saud yang pada abad ke-14 telah menguasai keemiran di Dariyah dekat kota Riyadh sekarang. Pada tahun 1902 muncul seorang pemimpin muda yang berbakat dari dinasti Saud yang menyusun kekuatan pasukan yang berasal dari kaum Badui digabung dalam Ikhwan persaudaraan. Dalam waktu singkat ia telah dapat mengkonsolidasi dinastinya. Ia dapat menguasai Riyadh, Najd pada tahun 1906, Hassa 1913, Asir 1900. Madhab resmi negara. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa syariah tetap relevan dengan perubahan dan tuntunan zaman, khususnya yang dihadapi kerajaan Saudi Arabia. Baik, selanjutnya yakni politik dan produk hukum. Sistem politik. Kerajaan Saudi Arabia mempunyai sistem politik dan konstitusi yang menyatakan dengan tegas bahwa syariat Islam menjadi dasar dan aturan negara. Secara politisi menyatakan konstitusional tersebut menunjukkan adanya tuntutan dan usaha-usaha mensejajarkan setiap tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat harus selaras dengan syariat Islam. Sementara raja sebagai penguasa eksekutif adalah yang menjalankan dan membuat peraturan dalam hal-hal tertentu. Karenanya selain memiliki posisi sebagai pemimpin politik, raja berperan juga sebagai imam atau pemimpin agama. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sumber kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut penjelasannya merupakan undang-undang langit. Raja berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam menjalankan undang-undangnya. Walaupun demikian, raja tetap mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak dijelaskan Al-Quran atau As-Sunnah. Raja membentuk peraturan, memilih para pemuka atau bangsawan, membentuk sebuah badan sejenis kabinet atau majelis syuro atau majelis wuzara dari kalangan bangsawan. Para menteri dalam majelis tersebut diberi tugas memimpin departemen masing-masing dan memberi usulan kepada raja. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan
yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga tidak terdapat partai politik. Yang ada adalah majelis syuro yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kekuasaan raja di Arab Saudi mutlak dan tanpa batas, karena raja seperti halnya warga negara lain juga harus tunduk kepada syariah. Pelanggaran terhadap hukum ilahi dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menurunkan raja dari tahta. Hal demikian pernah terjadi pada Raja Saud bin Abdul Aziz yang memerintah dari tahun 1953 sampai 1964 karena dianggap tidak layak lagi untuk memerintah. Maka pada tahun 1964 majelis yang terdiri dari sejumlah pangeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan atas dasar alasan demi kepentingan umum meminta raja untuk turun tahta dan menggantinya dengan salah seorang saudara laki-lakinya, Faisal, yang memerintah sampai pada tahun 1975. Tata hukum dan sistem peradilan. Ada 3 jenis perundang-undangan yang diberlakukan di kerajaan Saudi Arabia. Pertama, perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum dasar yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, yang memuat kaidah-kaidah hukum pokok Al-Qawaid Al-Raisiyah yang dinamakan Anzimah. Ketiga, yang memuat kaidah-kaidah cabang Al-Qawaid Al-Fara'iyah yang disebut dengan Lailah. Terminologi anzimah merupakan bentuk jamak dari nizam, istilah hukum yang pernah digunakan pada masa pemerintah Utsmaniyah. Tanzimah yang ditetapkan oleh Sultan Abdul Majid, penguasa Turki pada 1839 sampai 1861 Masehi. Ada 2 tanzimat yang dikeluarkan oleh Sultan Abdul Majid. Pertama, tanzimat yang dikeluarkan kedua yang memuat kaidah-kaidah hukum pokok Al-Qawaid Al-Raisiyah yang dinamakan Anzimah. Ketiga, yang memuat kaidah-kaidah cabang Al-Qawaid Al-Fara'iyah yang disebut dengan Lailah. Terminologi anzimah merupakan bentuk jamak dari nizam, istilah hukum yang pernah digunakan pada masa pemerintah Utsmaniyah. Tanzimah yang ditetapkan oleh Sultan Abdul Majid, penguasa Turki pada 1839 sampai 1861 Masehi. Ada 2 tanzimat yang dikeluarkan oleh Sultan Abdul Majid. Pertama, tanzimat yang dikeluarkan pada tahun pertama dari kehilafannya, dan yang kedua tanzimat yang dikeluarkan pada tahun 1856 Masehi. Isi tanzimat yang pertama adalah bahwa kemunduran kerajaan Utsmani adalah akibat meninggalkan hukum-hukum Al-Quran dan mesti diatasi dengan menyusun perundangan baru yang disebut dengan Al-Tanzimah Al-Qanuni, termasuk membenahi bidang administrasi dan al-qada atau peradilan. Disusul kemudian dengan tanzimah yang kedua sebagai syariah, tanzim al-amal idariyah fi al-dawair al-islamiyah di bidang perdagangan seperti nizam istitmar, ra'si al-mal al-ajnabi, nizam mujawalah min mihnah al-saudaliyah wa al-ittijar bi al-adawariyah, nizam al-fanadiq, dan lain-lain. Dalam urusan ta'din pertambangan seperti nizam jam'iyah al-bitrul wa al-ma'adin. Di bidang jazaiyah atau pidana seperti nizam al-sijni wa al-tauqi, nizam al-murur, nizam al-uqubat al-ashkari. Selanjutnya dalam lapangan pekerjaan dan pegawai seperti nizam amal wa al-umal. Yang selanjutnya yakni azimah yang lain seperti nizam majelis al-wuzarah, nizam majelis al-awqaf al-a'la, nizam al-qamah, nizam al-a'immah wa wal muazzinin wa khidam al-masjid dan al-masajid dan lain-lain.
Ketiga, yakni sistem peradilan. Pembahasan mengenai Al-Qada ini meliputi antara lain tentang sumber hukum, peringkat, wewenang dalam prinsipnya. Berkenaan dengan sumber hukum dalam peradilan, maka sesuai dengan konstitusi Kerajaan Arab Saudi, syariat Islam adalah undang-undang yang tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Saudi Arabia. Sedangkan undang-undang dan peraturan lainnya termasuk fikih madhab Hanbali hanyalah sebagai aturan penjamin berlakunya syariat Islam. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sumber hukum peradilan di Kerajaan Arab Saudi adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, undang-undang atau konun, dan mazhab fikih, baik mazhab yang resmi seperti mazhab Hambali ataupun mazhab lainnya. Penting dicatat bahwa ketika Daulah Utsmaniyah menguasai Saudi Arabia, mazhab utama yang diberlakukan adalah mazhab Hanafi. Tetapi kemudian ketika Ibnu Saud memerdekakan Saudi Arabia, mazhab yang dipakai adalah mazhab Hambali untuk hukum pengadilan, untuk kemudian dijadikan sebagai mazhab resmi di seluruh kerajaan Arab Saudi. Karena itu buku pegangan bagi hakim pengadilan adalah kitab Syarah Al-Muntaha karya Syekh Al-Futuhati 972 Hijriah dan Syarah Al-Iqna karya Syekh Musa Al-Hajawi 948 Hijriah. Apabila tidak ada nas, diambil dari Syarah Zat Al-Ma'ad dan Syarah Dalil Al-Falihin, atau kalau tidak ada nasnya juga diambil dari kitab lain yang lebih luas dan diambil keputusan yang lebih rajih. Berdasarkan keputusan Raja tahun 1930 Masehi bahwa yang dinaskan dalam kitab-kitab Ahmad bin Hambal diamalkan tanpa musyawarah oleh anggota mahkamah. Apabila tidak ada nas, mereka harus berijtihad, yaitu anggota mahkamah harus berkumpul untuk ijtihad bersama atau ijtihad jama'i. Adapun tentang ibadah, pemerintah Saudi memberi kebebasan kepada masyarakat sesuai dengan madhab yang dianut masing-masing. Di samping itu, kerajaan Saudi Arabia menganut faham tidak menyetujui hukum dikodifikasi karena akan mempersempit gerak dan membatasi kebebasan para hakim dalam menetapkan hukum. Mereka memiliki wewenang untuk memilih pendapat ahli hukum yang dianggap lebih tepat dalam menangani setiap kasus, dan pada gilirannya dengan kebebasan ini akan melahirkan putusan hakim yang berbeda-beda untuk mengatasi hal ini, pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengangkat hakim Al-Mahkamah Agung Majelis Qada Al-A'la yang bertugas untuk mengawasi keputusan hakim di setiap pengadilan atau hakim amal dan mahkamah tamyiz. C, yaitu lembaga hukum. Ya, ada beberapa lembaga hukum, yaitu diantaranya Majelis Al-Qada Al-A'la atau Mahkamah Agung. Kedua, Mahkamah Tamyiz. Ketiga, Al-Mahakim Al-Amah. Yang keempat, Al-Mahakim Al-Juz'iyah. Dan kelima adalah Dewan Mazalim atau Badan Peradilan Istimewa. Badan Peradilan Istimewa ini merupakan setingkat menteri. Ia tidak bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman tetapi kepada Raja langsung. Dewan ini secara khusus berwenang mengadili perkara-perkara penganiayaan, tindakan-tindakan tidak wajar dari penguasa kepada rakyat, perkara korupsi dan suap. Dewan ini sangat besar fungsinya terutama dalam menyelamatkan keuangan negara dan mengatasi penyelewengan. Kesimpulan, Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari Gurun Sahara, Afrika. Selama 3.000 tahun Mesir dipimpin oleh Firaun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti. Yang jumlah 140 Firaun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Mesir kuno dibagi menjadi 3 era, Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama sebanyak 90%. Kementerian Agama sebanyak 90% dari penduduk Mesir menganut agama Islam. Politik Mesir berdasarkan pada negara republikanisme dengan pemerintahan semi presidensial berlangsung sejak Revolusi Mesir 2011 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Hosni Mubarak. Mesir juga merupakan pusat atau sumber ilmu-ilmu Islam di dunia.
Bisa dilihat dengan adanya Al-Azhar sebagai pusat pendidikan dan pemikiran Islam sendiri. Selanjutnya yaitu kerajaan Saudi Arabia sebagai jelmaan dari Najd dan Hijaz dengan tegas menyatakan bahwa negara berlandaskan hukum Islam. Arab Saudi menempatkan Islam sepenuhnya sebagai asas dalam bidang struktur pemerintahan, kebijaksanaan, legitimasi, dan dalam melaksanakan setiap perubahan. Mazhab Hambali dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Kerajaan Saudi Arabia mempunyai sistem politik dan konstitusi yang menyatakan dengan tegas bahwa syariat Islam menjadi dasar dan aturan negara. Ada 3 jenis perundang-undangan yang diberlakukan di Kerajaan Saudi Arabia. Pertama, perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum dasar yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, yang memuat kaidah-kaidah hukum pokok Al-Qawaid Al-Raisiyah yang dinamakan Anzimah. Ketiga, yang memuat kaidah-kaidah cabang Al-Qawaid Al-Fara'iyah yang disebut dengan Laihah. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.